Bangsa Arab termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid dalam subras Mediteran yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Mereka mendiami wilayah Jazirah Arab yang dahulu merupakan sambungan wilayah gurun yang membentang dari barat Sahara di Afrika hingga ke timur melintasi Asia, Iran Tengah, dan Gurun Gobi di Cina. Wilayah ini sangat kering dan panas karena uap air laut di sekitarnya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu Al-Arab Al-Baqidah, ialah Arab kuno. Yang kedua yaitu Arab Al-Arabiyah, ialah Arab pribumi. Dan yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah, ialah Arab pendatang. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Arab saat kelahiran Islam yang diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 29 Agustus 571 Masehi di Mekah. Tujuan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah adalah penanaman dasar-dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan akidah. Berbagai dasar-dasar kemasyarakatan Islam diletakkan oleh Nabi demi membangun miniatur negara yang sesuai dengan konsep Islam. Itu bangsa Turki berasal dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan utara Cina. Kemudian mereka menyebar ke wilayah Anatolia, Persia, dan Irak. Mereka mulai mengenal dan memeluk agama Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10 Masehi, yaitu ketika menetap di Asia. Selama 3 abad, bangsa Turki berhasil menolak islamisasi yang dilakukan bangsa Arab. Namun, pada 830 Masehi, kekhalifahan Islam di bawah dinasti Abbasiyah untuk merekrut orang-orang non-Arab dijadikan sebagai prajurit atau budak yang dikenal juga dengan sebutan maklum atau gilman. Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan bangsa Turki. Pada abad ke-11, sekelompok tentara Turki Seljuk di bawah pimpinan Tugril Beg mendapat tugas dari Khalifah Abbasiyah untuk merebut kembali kota Baghdad dari tangan dinasti Bubayyid yang berpaham Syiah. Tugas itu berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Tugril. Dan pada tahun 1037 Masehi, Tugril Beg resmi menjadi Kesultanan Seljuk di Persia. Terus selanjutnya wilayah Kesultanan Turki ini mencakup di tanah Hindu Kus di sebelah barat hingga Anatolia di timur, dan dari Asia Tengah di utara hingga Teluk Persia. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rodi, yaitu yang ke-20, supaya untuk membatasi peranan orang Turki diusahakannya untuk menambah struktur pemerintah Daulah Abbasiyah yang disebut dengan Amir Umaro, yang berkedudukan di atas menteri yang bertugas memilih dan melantik pegawai pemerintah. Maka Abu Ja'far Sizrat dipercaya menduduki jabatan Amir Umaro ini. Karena dari jabatan Amir Umaro ini pun
keberadaan orang-orang Turki ini dalam pemerintah Daulah Abbasiyah tidak dapat ditekan. Maka terpaksa Khalifah Al-Mustakfi meminta bantuan Bani Buhaywah untuk menekan mereka. Latar belakang Mongol itu berdirinya dari dinasti Ikan Hulagukan yang dikenal dengan sebutan Hulegu. Hulegu dan Halaku adalah khan pertama dari dinasti Khan yang menguasai wilayah Persia. Kehancuran kota Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam telah dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Mereka melakukan peperangan dan pembantaian besar-besaran terhadap yang ada di daerah Persia itu. Faktor yang menjadikan Hulegu Khan berkeinginan menguasai wilayah Islam ialah ibu Hulegu, istri dan sahabat dekatnya Kitbuk, adalah seorang Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang Muslim. Dan para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka 1 abad sebelumnya ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dinasti Ikan Il-Khan berdiri pada tahun 1259 Masehi. Pada saat Hulegu Khan berhasil menetapkan kekuasaannya, Ikhlan dalam bahasa Mongol adalah kepala suku. Dinasti Ikhlan yang didirikan oleh Hulegu Khan memiliki kekuasaan meliputi dari lembah sungai Amudarya sampai Syam dan dari Kaukasus sampai Hidukus. Bangsa Mongol adalah penjajah yang tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Genghis Khan sebagai pemimpin bangsa Mongol pada waktu itu dianggap sebagai manusia penakluk terbesar dan terkuat. Dan beberapa pemberontakan dari Genghis Khan, yang pertama itu bangsa Mongol berusaha untuk menguasai Cina pada tahun 1215 Masehi dan menduduki Peking atau sekarang ini bisa disebut juga Beijing. Setelah itu ia mencoba mengkonsentrasikan perhatiannya ke sebelah barat yang dihuni oleh umat Islam. Terus serangan kedua dari Genghis Khan itu mengadakan kontrak dagang dengan pihak Khawarizmi sebagai usaha mengenali situasi dan kondisi kekuasaan Islam di Asia Tengah. Terus yang ketiga, usaha ketiga Genghis Khan yaitu pada tahun 1220 Genghis Khan bersama pasukannya datang ke Bukhaira untuk melakukan serangan terhadap kekuatan Khawarizmi. Pasukan Awaluddin yang berjumlah 20.000 orang gagal menahan serangan itu. Mongol yang berkekuatan 70.000 orang personel tentara memerintahkan agar seluruh penduduk Bukhara segera meninggalkan kota tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badan. Terus serangan yang keempat dari Genghis Khan yaitu melanjutkan serangannya ke Samarkand, yaitu pada tahun 1220 Masehi dengan 60.000 pasukannya. Mongol biadab ini menyebarkan kehancuran dan kebinasaan. Banyak penduduk di sana dibunuh dan ditawan. Terus yang kelima yaitu pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan dan penaklukan ke kota Kunji, Nisabur, Mazihandan, Rai, Bamzad, Kazviz, Azerbaijan, dan Tibaris. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dari wilayah Islam dari Asia Tengah sampai ke negeri Syam bagian selatan dengan politiknya dan kekerasan dan kebiadabannya, setelah itu Genghis Khan meninggal. Dia digantikan oleh cucunya Hulegu Khan, dan Hulegu Khan ini mereka berharap bisa menguasai Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah. Dan terbukti dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol ini, hancurlah kekuasaan Bani Abbasiyah bersamaan dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang luhur yang pernah dibangun oleh para khilafah. Dengan serangan tentara Mongol inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya kekuasaan kekhalifahan
Daulah Abbasiyah, yaitu pada tahun 1258 Masehi.